Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kami, adik-adik, teman-teman, saudara-saudara, bapak dan ibu, dimanapun berada, izinkan saya pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, anak-anak kami, teman-teman, saudara-saudara, bapak dan ibu dimanapun berada, waktu pandemi COVID ini, mari kita manfaatkan waktu kita bukan sebagai kelemahan, tapi mari kita jadikan ini sebagai tantangan dan sebagai peluang bagi kita, sehingga waktu-waktu yang senggang kita bisa kita manfaatkan untuk menjadi prestasi-prestasi dan pribadi yang lebih baik, terutama untuk mempersiapkan diri adik-adik ya untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum ataupun pelaksanaan SNMPTN maupun pelaksanaan SBMPTN. Nah, baik, pada kesempatan kali ini ya, saya akan memperkenalkan apa itu sebenarnya asesmen nasional. Ya, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan itu bisa kita lihat dari hasil belajar murid yang mendasar, terutama dari literasi, numerasi, dan karakter. Inilah menjadi acuan untuk mutu satuan pendidikan. Kemudian ini latar belakangnya juga sebagai kualitas proses belajar mengajar. Jadi ini salah satu ya untuk menentukan mutu sekolah, terutama kualitas proses belajar mengajar, baik yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik ya maupun siswa sebagai menerima pendidikan yang disampaikan oleh guru maupun pihak sekolah ataupun satuan pendidikan. Nah, kemudian iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, di sini termasuk lingkungan-lingkungan sekolah ya, iklim yang mendukung, inilah salah satu ya bagaimana asesmen nasional ini dilakukan sebagai program penilaian ya terhadap mutu setiap sekolah. Nah, asesmen kompetensi minimum ya, asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, kemudian atau yang sering disingkat dengan AKM, ataupun survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 komponen penting ini ya, asesmen ya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Ya, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Berarti kalau tingkat SMP kelas 8, tingkat SMA itu di kelas 11. Dan perlu kita ketahui bahwa siswanya pun itu tidak keseluruhan siswa kelas 11, itu hanya diambil sampel sekitar 45 siswa. Dan itu tidak sekolah yang mengusulkan, tapi melalui pemerintah sendiri yang mengambil secara acak ya, dengan melihat latar belakang ekonomi sosial dari siswa tersebut. Jadi oleh karena itu ananda kami, adik-adik sekalian, mari kita persiapkan ya untuk menghadapi asesmen nasional ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada Maret 2021. Kemudian ini tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen ya. Jadi ini tidak menjadi menilai peserta didik. Nah, kemudian hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Nah, jadi bagaimana
hasilnya ini sebagai asesmen nasional ini diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Tentunya yang melakukan perbaikan pembelajaran adalah pihak sekolah, satuan pendidikan, ataupun dinas pendidikan yang terkait sebagai bahan evaluasi. Nah, kemudian ini bisa menjadi cermin, ya, cermin dan umpan balik evaluasi diri, ya, dan perencanaan program yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, ya, maupun pihak dinas pendidikan yang terkait. Nah, adapun peserta asesmen nasional itu terbagi 3 kategori. Yang pertama siswa atau murid, kemudian ada guru, kemudian juga ada kepala sekolah. Nah, asesmen kompetensi ataupun asesmen nasional ini, ya, meliputi tadi ada 3, ya, asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, terkhusus siswa ini mendapat 3 instrumen ini, ya, baik AKM maupun survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, kalau guru dan kepala sekolah ini hanya 1 instrumen saja, yaitu survei lingkungan belajar. Ya, ini untuk menentukan karakteristik input, ya, artinya informasi yang ingin didapat, ya, karakteristik input dan proses pembelajaran seperti itu. Kemudian, ya, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, kalau seperti itu, ya, ini adalah karena kemampuan ataupun kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid. Jadi ini, ya, literasi dan numerasi ini adalah salah satu kemampuan ataupun kompetensi yang mendasar, yang sangat mendasar pada saat ini, yaitu yang diperlukan oleh semua siswa yang ada di seluruh Indonesia. Ya, karena itu kita juga, ya, di SMA Al-Azhar, karena saya juga dari SMA Al-Azhar, ya, ini menjadi tantangan yang menarik ini buat ananda kami semua. Mari kita tingkatkan budaya membaca sehingga kita bisa lebih baik, ya, terutama dalam kemampuan kecakapan, ya, untuk di bidang literasi dan numerasi, terutama keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah, literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kenapa? Karena semua mata pelajaran itu terkait dengan bidang literasi maupun numerasi, seperti itu. Jadi ini memang harus dikembangkan. Kemudian juga, ya, mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan, ya, kompetensi membaca dan berpikir logis dan sistematis. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi dengan adanya seperti ini, maka kita harus berupaya, ya, bagaimana, ya, kompetensi dasar ini harus didorong oleh guru yang ada di sekolah, ya, untuk fokus pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis, seperti itu. Nah, instrumen asesmen nasional, ya, ini tadi kita sudah saya sampaikan, tadi ada 3, ya, literasi membaca, kemudian ada literasi matematika, kemudian ada survei karakter, di mana survei karakter ini tentunya dia mengukur sikap, kemudian ada nilai, ada keyakinan di sini, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid, seperti itu. Nah, kemudian survei lingkungan belajar ini salah satunya adalah untuk mengukur, ya, kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas. Ya, tadi sudah kita sampaikan, maupun di tingkat sekolah, seperti itu. Kemudian ini ada literasi membaca dan numerasi. Kalau dari segi kontennya, ya, ya, ini teks, ya, kalau literasi membaca berkaitan dengan teks informasi dan sastra, ya. Kalau numerasi itu dia berkaitan dengan aljabar, seperti itu. Kemudian
bilangan, kemudian geometri ya. Kalau bilangan itu tentunya ada bilangan bulat, operasi sederhana, operasi hitung sederhana, bilangan bulat, pecahan, seperti itu. Kemudian ada geometri, ada geometri bangun datar, seperti itu, geometri bangun ruang, nah, seperti itu, yang ada keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pengukuran, ya pengukuran ada volume, ya kan, debit, seperti itu, panjang, berat, nah seperti itu, ya. Kemudian ada data dan ketidakpastian. Nah biasanya kalau data ini bisa dikembangkan dalam bentuk diagram, grafik, ya, kemudian tabel, nah seperti itu. Nah kemudian kalau proses kognitif, nah ya, kalau dari segi proses kognitifnya, literasi membaca itu, ya, itu salah satunya adalah prosesnya itu menemukan, kemudian adanya interpretasi, ya, dan integrasi, ya, evaluasi dan refleksi informasi, seperti itu. Kemudian numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, kemudian kalau dari segi konteks, ya, dari segi konteks literasi membaca itu, ya, ini salah satunya untuk melihat, ya, personal, kemudian sosial, budaya, dan saintifik. Kemudian kalau numerasi itu, ya, dari segi konteksnya dia untuk melihat personal juga, sama, ya, sosial, budaya, ya, dan saintifik, seperti itu. Baik, selanjutnya perbedaan AKM dengan UNBK. Nah, tentunya ada beberapa perbedaan antara UNBK dan AKM, ya. Kalau perbedaan itu sendiri terutama dari level murid, ya, kita lihat dari level murid ini. Kalau UNBK itu tingkat akhir, tapi kalau AKM, nah AKM itu khusus kelas menengah. Contoh kalau SMP kelas 8, kemudian SMA kelas 11. Kenapa ini dilakukan oleh pemerintah? Tujuan adalah kalau nanti ada kecakapan yang tidak tercapai, maka anak-anak yang kelas 11 masih bisa melakukan perbaikan ketika di kelas 12, seperti itu. Nah, kemudian, nah kalau ini kita bisa lihat juga kalau peserta juga, ya, tadi, ya, kalau kelas 12 seluruh siswa kelas 12, ya, tapi kalau yang kelas 11 itu hanya diambil sampel secara acak oleh pemerintah, ya, dengan melihat latar belakang sosial ekonomi itu hanya sekitar 45, dan tidak boleh siswa lain yang kelas 11 mengusulkan untuk ikut AKM misalnya, untuk tahu kemampuannya, seperti tidak bisa, karena pemerintah langsung dengan sampel ini bisa mengukur untuk keseluruhan satuan pendidikan, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk tingkat jenis tes, ya, kalau tingkat jenis tes itu, kalau UNBK itu high stake, ya. Kalau dia AKM itu low stake, seperti itu, ya. Kemudian kalau model, ya, model soal. Nah, ini model soal kalau dia pilihan kalau dalam UNBK itu hanya pilihan berganda, seperti itu. Kecuali matematika, ya, yang ada isian singkat, seperti itu. Kalau dia AKM ini sangat banyak, ya, seperti itu, mulai dari pilihan berganda, kemudian ada menjodohkan, kemudian juga ada isian singkat, seperti itu, kemudian juga ada uraian, nah seperti itu. Maka oleh karena itu anak-anak kami, adik-adik kami dimanapun kamu berada, ayo kita persiapkan banyak berlatih, seperti itu. Kemudian, nah perbedaannya juga kalau UNBK dilakukan selama 4 hari, tapi kalau di AKM itu cukup dengan dilakukan 2 hari, ya. 2 hari. Kalau UNBK itu ada 3 sesi, ya, kalau untuk sesinya. Mungkin kalau AKM dengan kapasitas yang 45 siswa mungkin cukup dilakukan dengan 1 sesi, seperti itu, ya. Kemudian juga 2 hari ini, misalnya di hari pertama itu 2 bidang misalnya. Yang pertama itu misalnya yang pertama adalah AKM literasi, kemudian dilanjutkan dengan survei, ya, survei karakter, dan hari keduanya itu AKM untuk numerasi, ya, dan dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar, seperti itu. Nah, kemudian juga
kalau di AKM ini guru tidak dilakukan survei lingkungan belajar, tapi kalau di UNBK ya, UNBK tidak dilakukan survei lingkungan belajar. Tapi kalau dia di AKM ini dilakukan survei ya lingkungan belajar khusus untuk semua guru ya dan kepala sekolah seperti itu. Nah, kemudian mungkin kalau kita bisa lihat ya untuk moda pelaksanaan itu kalau yang lalu itu semi online ya, tapi kalau kali ini kita full online ya, full online, terutama mungkin semi online ataupun offline. Ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin ya jaringannya yang tidak memenuhi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari spesifikasinya, mungkin teman-teman bisa lihat adik-adik ya. Ya, kalau yang lalu itu kita pakai server sekolah. Nah, kalau kali ini tidak perlu server sekolah. Kenapa? Dia cukup komputer client seperti itu. Nah, ini nanti fokus tim-tim satuan pendidikan yang punya proktor dan tim teknis yang akan nanti mempersiapkan ini semua. Untuk pelaksanaan asesmen nasional ya, untuk pelaksanaan. Kalau untuk tingkat SMA sendiri ya, terkhusus kelas 11 itu akan dilaksanakan di akhir Maret tahun 2021. Ya, ini ada 3 sesi ya, kalau sekitar 45 mungkin kita akan lakukan 1 sesi kebetulan karena kita ada 2 lab komputer seperti itu. Waktunya itu pukul 7 ya sampai dengan pukul 7.30 kita melakukan persiapan. Yaitu dilanjutkan nanti dengan pelaksanaan asesmen itu sendiri. Nah, kalau untuk guru, nah kalau guru itu dikasih waktu oleh pemerintah pengisian survei karakter, instrumen survei karakternya itu dalam jangka waktu 2 minggu. Ya, Bapak dan Ibu dikasih waktu 2 minggu ya untuk mengisi. Ini dilakukan oleh seluruh guru yang ada di satuan pendidikan. Ya, boleh kalau guru karena dia sistemnya angket, maka guru bisa melakukan baik di rumah ya maupun di sekolah. Silakan diberikan kewenangan kepada guru dan Bapak kepala sekolah seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan untuk hari pertama ya, untuk tingkat SMP dan SMA itu adalah tesnya itu adalah tes literasi. Itu beri waktu 90 menit ya, dengan soal 36 soal seperti itu. Kemudian survei karakter diberi waktu 30 menit. Dan di hari kedua itu tes numerasi, waktunya 90 menit ya, dengan bobot soal juga, jumlah soal itu 36 soal ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan survei lingkungan belajar ya, 30 menit. Nah, ini ini perlu kami sampaikan ya, terkhusus siswa kelas 11 dan tidak menutup kemungkinan untuk yang kelas 10 anak-anak kami kita persiapkan diri kita ya untuk menghadapi AKM tahun depan. Begitu juga kami sampaikan kepada anak-anak kami yang kelas 12 ya. Ini kamu ya adalah waktu-waktu untuk penentu masa depan kamu. Yang kamu ingin ada di kedinasan atau ada yang mau ke perguruan tinggi negeri favorit, baik di UGM maupun di UI ya, ataupun di Undip ya kan, ataupun 11 Maret ataupun yang lainnya seperti itu, atau ada yang ingin diusu ya, cita-cita seperti itu yang di luar ikatan kedinasan. Ayo mari, kita masih ada waktu untuk persiapan ya. Yang pertama ya, kita punya jalur SNMPTN ya, nanti di mana ini akan dilakukan dengan melalui PDSS ya. PDSS ini nanti diinput ya data siswa maupun nilai siswa. Yang diinput itu adalah nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Ini khusus kelas 12. Nah, Bapak sampaikan bahwa ya untuk yang tahun lalu itu perankingan itu dilakukan oleh satuan pendidikan ataupun pihak sekolah. Ya, tapi tidak main-main. Ya, ini harus sesuai dengan aturan yang sudah dituangkan oleh LPTMP seperti itu. Nah,
Ini aturan-aturannya sudah ditentukan. Nah, ananda kami kasih tahu trik dan kiatnya bahwa bidang tertentu yang harus dikuasai ataupun nilainya yang harus diperhatikan. Terutama nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kalau program MIPA ini nilai IPA-nya, fisika, biologi, kemudian fisika. Ini harus kita harus bagus untuk nilai ini. Kalau untuk bidang IPS itu ada nilai tetap sama ya, bahasa Inggris, matematika, kemudian bahasa Indonesia ditambah dengan nilai IPS-nya ada sosiologi, geografi, dan ekonomi. Nah, ini untuk sebagai dasar acuan rankingannya. Nah, ananda kami, ayo mari kita tingkatkan ya. Kita jangan yang kemarin nilai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4-nya yang nilainya rendah, ini harus kita tingkatkan ya di semester 5 ini penentunya ya, supaya jangan sampai grafiknya turun, usahakan grafiknya naik ya. Paling rendah, paling minimal itu nilainya adalah 85. Dan kemudian kami sampaikan kepada ananda kami ya, dimanapun berada, bahwa jangan kita menentukan pilihan itu ya karena orang lain. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita ya, dan kemampuan kita, kemana tujuan yang akan kita inginkan ataupun yang akan kita capai, seperti itu ya. Dan sesuaikan juga dengan nilai kita. Kalau nilai kita kurang baik, ya jangan coba-coba kita mau ambil seperti contoh misalnya kedokteran, seperti itu. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kamu yang bercita-cita ingin masuk jalur SNPTN. Nah, kami sampaikan bahwa ya kebetulan SMA Al-Azhar ini kita mendapat akreditasi A. Kalau akreditasi A kita mendapat peluang sekitar 40% kita mendapat jalur undangan. Nah, kita manfaatkanlah tiket yang 40% ini kepada ananda kami ya. Jadi kalau seandainya siswanya 200, maka ada kesempatan sekitar 80 tiket untuk siswa Al-Azhar untuk masuk jalur undangan, seperti itu. Ya, juga walaupun ada undang-undangan yang lain ya secara khusus ya yang kita melakukan kerjasama. Mari peluang-peluang ini kita manfaatkan. Nah, bagi ananda kami juga masih ada peluang ya. Kalau kita tidak ada kesempatan di SNMPTN, kita bisa melanjut ke SBMPTN. Nah, inilah kesempatan ketika di SBMPTN ini ya, kita untuk melakukan ya strategi bagaimana kita bisa bersaing untuk ujian tulis berbasis komputer. Ya, karena ini seluruh nasional ya, seluruh Indonesia yang melakukan tes ya, kita persiapkan. Kalau yang tahun lalu kebetulan pandemi COVID-19 itu ya untuk SBMPTN cukup ya dilakukan tes potensi skolastik. Nah, kalau kali ini ya kita belum tahu ya peraturan yang baru, yang penting kita persiapkan baik kemampuan sainteknya untuk program IPA maupun sosumnya untuk program yang IPS ya. Ya mudah-mudahan ananda kami tetap semangat ya. Walaupun demikian guru-guru kamu ya senantiasa akan melakukan pendampingan untuk persiapan baik menghadapi SNMPTN maupun SBMPTN. Ya, mudah-mudahan ananda kami ya sukses nantinya ya, baik kelas 10 ini sudah mulai kita canangkan ya. Kelas 10 sudah mulai persiapan kita untuk menghadapi UTBK ya, kelas 11 dan kelas 12. Ya, itu pun kita tetap persiapkan diri kita ya, kalaupun nanti ada latihan ya, pihak sekolah ataupun satuan pendidikan, kita akan melaksanakan tryout ya, kita persiapkan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang mau belajarlah, maka orang yang akan mendapatkan masa depan, seperti itu, memiliki masa depan ya. Jadi mudah-mudahan kita terus semangat, terus belajar ya, walaupun nanti program akan kita buat, sekolah akan mencanangkan program ya, programnya itu akan kita lakukan dengan ini tryout ya, mungkin kita akan laksanakan, akan kita prediksi dan akan kita rencanakan ke depannya setiap hari Rabu dan Jumat itu akan kita lakukan simulasi baik asesmen kompetensi minimum maupun persiapan menghadapi
ujian tulis berbasis komputer. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tetap persiapkan diri kita, anak-anak kami ya. Yang menentukan masa depan kamu semua adalah kamu, bukan siapa-siapa ya. Ingat, langkah hari ini menentukan esok dan ke depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih anak-anak kami semua. Semangat belajar, semangat berkarya, semangat berprestasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.